Selamat mengikuti acara penamatan siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Sentani tahun pelajaran 2020-2021. Yang kami hormati Badan Pengurus YKKI Cabang Sentani. Yang kami hormati Gembala Sidang Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Sentani. Yang kami hormati Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP Kristen Kalam Kudus Sentani. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Yang kami hormati orang tua wali murid SD Kristen Kalam Kudus Sentani, serta yang kami kasihi dan kami banggakan ke-51 siswa-siswi kelas 6 SD yang akan menamat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang berbahagia, adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, acara penamatan. Yang keempat, sambutan-sambutan. Dan yang kelima, penutup. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kalam Kudus. Untuk itu minta kesediaan Bapak Ibu, orang tua wali murid untuk bangkit berdiri. Indonesia,
Bapak, Ibu, dan anak-anak disilahkan duduk. Pada sesi yang kedua, yaitu ibadah, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan, terlebih khusus bagi Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani yang hari ini boleh merayakan acara penamatan siswa-siswi kelas 6 di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi saat ini. Layaklah segala pujian, syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kunaikan syukur padamu Tuhan. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Pendeta Richard Arongger, STH MDiv. Iya, Shalom Bapak Ibu, anak-anak terkasih dan para guru. Kita bersyukur untuk hari ini dan mari kita mendahului semua kegiatan kita ini dengan berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur karena hari ini hari yang khusus bagi anak-anak kami SD Kristen Kalam Kudus Sentani. Mereka, anak-anak ini
ditamatkan dalam paket studi di sekolah ini. Tuhan memberkati seluruh rangkaian acara dari awal pertengahan hingga selesainya. Tuhan Yesus pimpin dan berkati. Kami mengucap syukur dan menyerahkan kegiatan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan sukacita. Pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, kita nyanyi bersama-sama kembali. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Marlon Butar-Butar MTH. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian mengatakan, "Ku bersyukur Bapa."
sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Banyak hal yang kau perbuat, banyak hal yang perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Shalom, selamat siang untuk semua Bapak Ibu, Saudara dan adik-adik semua yang akan menamatkan sekolah dasar di Perguruan Kristen Kalam Kudus. Tuhan memberkati, dan terutama selamat datang untuk seluruh pengurus yayasan dari Perguruan Kristen Kalam Kudus. Puji Tuhan,
semua beban dan visi Bapak Ibu sudah dilaksanakan oleh para guru. Dan para guru terima kasih, kepala sekolah, semua panitia terima kasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada graduation pada hari ini. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Kita mau menikmati firman Tuhan, adik-adik semua ya yang lulus. Kita berdoa dulu ya sebelum kita menikmati firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih kesempatan ini, kami bersyukur. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, landasan, sumber energi bagi kami semua, bagi anak-anak menapaki masa depannya step by step sehingga mereka sampai pada tujuan Allah. Berkati firman Tuhan ini sehingga menjadi bekal bagi anak-anak dan berkat bagi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema pada graduation hari ini bagi kita semua disepakati the duty of God's kingdom. Duta dari kerajaan Allah. Ya, ini bicara duta kerajaan ini nggak main-main. Di sini ada bicara seorang utusan yang memberitakan, yang akan menyampaikan kemauan dan kepentingan dari suatu kerajaan, suatu pemerintahan ke tempat yang lain. Dia diberikan hak sepenuhnya oleh satu negara untuk menyampaikan ke negara lain. Itulah namanya duta. Dia memiliki suatu tanggung jawab yang sangat amat besar. Bagaimana istilah ini kita bawa ke dalam kerajaan Allah? Maka semua kita sesungguhnya adalah bagian daripada duta kerajaan Allah untuk menyampaikan kehidupan, menyampaikan kemauan sang raja itu kepada dunia yang sedang gelap ini. Hari ini kita mau mengangkat bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Saya akan membacanya untuk semua adik-adik, semua Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada hari ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wah, luar biasa ya. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus. Kamu dipilih untuk memberitakan perbuatan besar tentang Dia, tentang kerajaannya bagi dunia. Kamu dipanggil dari dunia yang gelap dan untuk memberitakan kabar terang itu kepada dunia yang gelap. Kenapa? Karena dunia ini gelap. Dunia ini tidak mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Maka engkau adik-adik, engkau dipilih dan kita semua ditetapkan untuk menjadi duta bagi kerajaan itu. Adik-adik tidak perlu menjadi seorang Anna dalam film Frozen untuk menjadi seorang duta. Adik-adik tidak perlu menjadi Cinderella, tidak harus menjadi Cinderella. Kalau mau menjadi seorang duta, tidak harus demikian. Tetapi Allah memiliki kedaulatan untuk memilih, menetapkan yang menjadi duta bagi kerajaannya. Maka hari ini saudara tahu bahwa ada banyak orang tidak mau. Ada banyak orang tidak suka gelai, tidak mau. Padahal Allah memberikan tugas, ada kan? Allah memberikan potensi, Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan segala sesuatu yang baik dalam dirinya untuk menjadi duta kerajaan Allah, menjadi utusan Tuhan di tengah dunia ini. Tapi nggak mau, nggak rela, nggak suka, nggak rela bagi-bagi. Situ letaknya. Tapi hari ini adik-adik kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, adalah orang-orang yang akan dipakai menjadi duta. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan ya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 tadi dikatakan kamulah. Situasi 1 Petrus ini adik-adik, ini adalah situasi mengalami apa ya? Nanti ditanya gurunya ya, di sana ada waktu itu persekusi. Ada penyiksaan untuk anak-anak Tuhan. Ada penderitaan yang dialami anak-anak Tuhan di kota Roma. Dan di beberapa tempat anak-anak Tuhan tinggal. Saudara tahu mereka mengalami penyiksaan.
Tapi justru Petrus menulis surat kepada mereka. Mereka katakan, pada waktu kamu mengalami siksaan yang berat, tetapi kamulah. Maka hari ini kita menemukan bahwa ternyata duta itu memang ada satu kondisi, keadaan yang tidak semudah yang dibayangkan orang seenak-enaknya. Enggak, ya. Di tengah situasi yang tidak mudah itu, firman Tuhan katakan, kamulah bangsa terpilih. Kamulah yang sedang dipilih. Kamu yang sudah ditetapkan. Siapa kamu? Imani itu. Aku Pak Guru, aku Pak Pendeta, aku dipilih Tuhan. Tapi aku masih kecil, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Jangan katakan begitu. Dalam sepanjang sejarah ada terlalu banyak anak-anak yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Ada satu kisah dalam cerita penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen Tionghoa di China beberapa dekade yang lalu. Ketika kegerakan iman terjadi di China, tetapi ada anak-anak Tuhan yang dipenjarakan karena imannya. Anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga, siapa saja yang mengaku imannya, siapa saja yang memproklamasikan imannya, mereka dipenjarakan. Bahkan kadang-kadang pertemuan gereja-gereja itu harus sistemnya bawah tanah, bukan bawah tanah itu ya, tapi sistemnya tersembunyi karena mereka takut. Tetapi imannya berkobar. Siapa yang ketahuan banyak ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan ada banyak anak Tuhan. Dan orang yang selalu memasukkan ke dalam penjara itu, mereka kenal seorang bernama Popescu. Tapi suatu ketika adik-adik, Jenderal Popescu ini masuk ke dalam penjara. Pada waktu masuk ke dalam penjara, semua orang berteriak, Popescu, Popescu, Popescu. Semua orang-orang Kristen itu berteriak. Orang-orang percaya yang sudah di dalam penjara itu begitu banyak sekali. Mereka sudah tidak mandi, jarang makan, dan mengalami penyiksaan. Semua mereka berteriak, ada Popescu, ada Popescu. Mereka tahu bahwa jenderal inilah yang memasukkan mereka ke dalam penjara. Tiba-tiba Popescu itu ada di dalam penjara. Akhirnya mereka bertanya, Jenderal, apakah engkau tidak puas mau memenjarakan kami? Apalagi yang mau kau lakukan kepada kami, Jenderal? Jenderal Popescu katakan, tidak. Aku datang bukan untuk menghukummu. Aku datang bukan untuk membunuhmu. Aku datang bukan untuk membinasakanmu. Tapi aku mau menikmati iman bersama dengan kalian. Aku mau menikmati iman kalian yang hebat itu. Why? What happened, Jenderal? Apa yang terjadi? Semua orang di penjara itu mendengar cerita. Suatu ketika ada seorang anak, dia katakan begitu ya. Mulai Jenderal Popescu ini bercerita latar belakang kenapa dia rela dan dimasukkan ke dalam penjara itu. Suatu ketika ada seorang anak membawa mawar merah, setangkai mawar merah, dan mau bertemu dengan saya. Katanya, polisi-polisi itu datang ke kantor dan kemudian, Jenderal, ada seorang anak yang mau bertemu dengan Anda dan dia membawa mawar merah. Saya penasaran, kata Jenderal Popescu. Kenapa? Dan untuk apa anak itu datang? Dan kemudian anak itu bercerita, katanya begini, Jenderal, hari ini adalah ulang tahun papa saya, dan juga kemarin ulang tahun mama saya. Biasanya kami selalu memberikan hadiah, tapi papa mama saya sedang ada di penjara dan saya tidak tahu penjara mana. Saya ingin Jenderal mewakili mereka untuk menerima mawar ini, karena saya tahu Jenderal tahu di mana papa mama saya. Wow, dia tidak benci pada jenderal. Dia tidak marah pada jenderal yang memenjarakan papa mamanya. Bahkan jenderal itu dianggap sebagai orang tuanya yang akan menyalurkan kasih. Lalu jenderal itu menangis dan dia berkata, "Kenapa ada iman seperti ini? Kenapa ada cinta seperti ini? Kenapa ada kasih dan kebaikan seperti ini di tengah situasi yang tidak mudah dan orang-orang yang kami penjarakan?"
dia baru tahu itulah karena Kristus. Karena Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Tuhan Yesus yang mengasihimu, maka engkau mampu mengasihi orang lain. Engkau mampu mengasihi papa mamamu. Mungkin ada di antaramu engkau benci papa mamamu. Engkau ditolak oleh papa mamamu. Engkau merindukan papa mama yang seperti A, B, C. Dan engkau tidak menemukan itu selama tahun-tahun di pendidikan dasarmu. Adik-adik, kalau kau percaya Tuhan Yesus, engkau bisa mengampuni mereka. Dan engkau menjadi duta kerajaan Allah. Dan akhirnya Popescu itu belajar iman, belajar kasih, belajar cinta. Saudara, utusan seberat apapun, bahwa ternyata di tengah keadaan yang begitu genting, dunia yang begitu berat itu ternyata bisa dikalahkan oleh cinta. Maka utusan itu, the duty of God's kingdom itu berbicara tentang cinta. Kamu orang pilihan. Pilihannya siapa? Pilihannya Tuhan. Tuhan yang penuh cinta dan kasih itu. Amin, adik-adik. Siapa di antara adik-adik di sini yang pernah menonton Frozen? Ayo, pasti ya, nonton semua ya. Cerita berlatar belakang sihir sebenarnya, cerita yang banyak mempengaruhi anak-anak, adik-adik semua di mana saja di dunia ini. Ada cerita dua bersaudara yang terluka dan kemudian mengutuk dan lain sebagainya. Ya, itu cerita tentang Elsa dan Anna. Bagaimana Elsa harus menyesali kutukannya, mengutuk negaranya menjadi negara es, dan harus menyelesaikan. Bahwa ternyata yang mampu menyelesaikan itu semua dibuat dalam film itu, dalam skenario-nya adalah cinta antara Hans dengan Anna. Maka saudara tahu bahwa seapapun orang-orang tahu bahwa dalam menyelesaikan masalah, dalam kita membangun kembali negeri ini, membangun daerahmu itu dipenuhi cinta. Maka ketika Petrus katakan kepada umat Tuhan, kamulah bangsa terpilih, imamat raja nih, umat yang kudus. Saudara perhatikan ya, Pak Pendeta akan lihat di sini dikatakan begini, kepunyaan Allah ya, umat bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara tahu umat yang kudus itu adalah umat yang dikhususkan. Umat yang dikhususkan itu adalah umat yang proses, yang dispesialkan. Keren nggak? Kamu adik-adik tamatan sekolah dasar Kalam Kudus, kamu dikhususkan sudah 6 tahun di Kalam Kudus, kamu diproses dengan baik, dengan guru-guru yang baik, dengan yayasan yang baik, dengan situasi yang baik, maka kamu diharapkan menjadi orang yang mampu memberitakan kebesaran Allah. Itu. Dan bagaimana caranya? Tidak ada yang lain adalah di dunia ini bahwa utusan itu adalah berbicara kerajaan Allah itu dipenuhi dengan kasih, dipenuhi cinta. Akhir-akhir ini kita tahu ada banyak anak-anak dipengaruhi TikTok, dipengaruhi Mobile Legends, dipengaruhi games yang membunuh, games yang membinasakan, games yang menghanguskan, games yang mengalahkan orang lain, games yang egois, games yang ingin membinasakan orang lain. Sangat berbeda dengan situasi konteks ini. Pada waktu mereka hidup di tengah kemauan bangsa Eropa untuk membinasakan, menghanguskan anak-anak Tuhan, justru Petrus katakan, kamu sekarang dipilih, diutus, dikhususkan, diproses untuk menjadi duta dari kerajaan Allah itu. Bagaimana cara Tuhan memproses kita? Bagaimana cara Tuhan memproses adik-adik? Bagaimana Tuhan memproses kita semua? Bagaimana Tuhan memproses yayasan? Bagaimana Tuhan memproses para guru untuk menjadi duta bagi kerajaan Allah? Dengan menunjukkan tangannya yang berlubang, dengan menunjukkan tangannya yang tersalib itu, dengan menunjukkan kasihnya kepada dunia ini.
Wah, Pak Pendeta, ndak mudah lah Pak Pendeta. Maka begitu terkenal sekali kan, terkenal sekali ajaran Tuhan Yesus yang benar-benar dipahami oleh Petrus. Kasihilah musuhmu. Kalau kau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Wah, repot Pak Pendeta, ndak bisa Pak Pendeta. Kalau barangmu diambil, papa saya bilang hajar. Itu di situ. Dunia mengajarkan keegoisan. Dunia mengajarkan keganasan. Dunia mempertontonkan kebencian. Dunia mempertontonkan pembunuhan. Dunia mempertontonkan penyerangan. Dunia mempertontonkan semua itu. Tapi kerajaan Allah, bagaimanapun engkau boleh tidak setuju, engkau boleh berpikir-pikir, tapi kerajaan Allah harus mempertontonkan kasih yang daripada Tuhan. Maka kita harus rela diproses. Adik-adik di sekolah ya, sampai nanti kalau ini adalah bagian proses, engkau masuk SMP, Tuhan katakan, Tuhan bentuklah aku, proses aku. Masuk SMP, masuk remaja nggak gampang, banyak godaan. Ternyata tidak seperti di Kalam Kudus, gurunya baik. Masuk SMP yang lain mungkin negeri, berbeda lagi. Engkau sudah mulai masa remaja. Kalau kau berkata kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau diproses. Engkau memanggil aku karena Engkau memproses aku dengan satu kapasitas. Dengan satu kapasitas yang pas. Tuhan tidak memanggil orang tanpa kapasitas. Mungkin kau melihat, aku nggak ada apa-apanya. Enggak! Tuhan memiliki kasih karunia yang memberikan kita kapasitas. Tahu kapasitas? Kemampuan yang bisa engkau lakonkan untuk menjadi duta kerajaan Allah. Tidak mungkin Tuhan tidak berikan. Ketika dia memanggil, ketika dia memproses, ketika dia menghususkan, maka saat itu dia memberikan kemampuan-kemampuan. Nikmati itu. Nikmati. Adik-adik masa SMP nanti, masa SMA, ingat perkataan Pak Pendeta ini. Tuhan memproses kamu. Maka ketika Tuhan mau memproses seseorang, maka di situ dia berlapis-lapis. Dia kasih kemampuan demi kemampuan sampai nanti kamu besar. Dan itu bukan berarti, ya udah kalau begitu Pak Pendeta nanti aja aku tunggu jadi dokter baru jadi orang baik. Enggak dong. Jadi anak baik itu sudah sejak diproses kan. Ingat kan pernah dengar cerita Daniel dan kawan-kawan pada waktu mereka akan mereka akan bekerja di istana Raja Babel, kemudian mereka diproses, dikasih makanan, makanan minuman dari raja-raja, kemudian mereka berkata, kami tidak usah, kami makanan yang tidak haram saja, kami makanan nggak usah yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa, udah apa-apa, kami makan sayur nggak apa-apa. Pelabur itu katakan, jangan, nanti kamu kurus, aku yang kena. Enggak. Tuhan pasti memberkati. Adik-adik, Tuhan pasti memberkati proses yang Tuhan berikan. Ya, dan pada saat proses itu berlangsung pun, maka kita adalah orang-orang yang penuh kasih, yang akan diberkati, yang bisa menyalurkan berkat pada papa mamamu, pada adik-adikmu, dan pada siapa saja. Yang berikutnya, kenapa kita dipilih menjadi utusan? Ini luar biasa loh. Luar biasa. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu katakan begini. Oke, saya ulangi sekali lagi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bayangkan, supaya kamu memberitakan perbuatan besar. Coba apa perbuatan besar di tengah dunia ini? Ayo. Perbuatan besar di tengah dunia ini. Apakah menanggulangi kemiskinan? Bisa. Apakah menyelesaikan COVID? Bisa.
Apakah menemukan vaksin yang 100% mau jadi imun? Bisa. Itu semua perbuatan-perbuatan hebat. Menemukan kembali cadangan emas berpuluh ribu ton di Papua sana, di bagian lain, boleh. Semua itu perbuatan. Tetapi ada perbuatan besar yang tak bisa dilakukan oleh menteri, oleh presiden, oleh siapapun di tengah dunia ini kecuali utusan Tuhan. Perbuatan besar yang dari Dia itu adalah perbuatan untuk menyatakan bahwa dunia ini butuh kasih karunia, butuh keselamatan, karena dunia telah jatuh ke dalam dosa. Dunia ada dalam kegelapan, manusia ada dalam kegelapan, adik-adik. Manusia hidup dalam dosa, dan Paulus juga sudah katakan itu. Semua orang, mau hitam, putih, coklat, keriting, lurus, orang kaya, orang miskin, orang gemuk, orang apa lagi, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Mau anak kecil, mau anak besar, anak orang kaya, anak pintar, juara 1, juara 2 dari belakang, semuanya jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, dilahirkan dalam dosa, dan melakukan dosa. Makanya adik-adik, semua anak-anak bisa dengan fasih berbohong. Ayo, selama SD, selama ujian, siapa yang tidak pernah menyontek? Coba. Ya, coba siapa yang tidak pernah menyontek? Siapa yang tidak pernah membohongi papa mamanya? Ayo, siapa yang tidak pernah membohongi gurunya? Siapa yang tidak pernah menipu temannya? Semua itu bisa terjadi. Naluri manusia berdosa. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Tidak ada yang bisa menyelesaikan ini. Tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa. Tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan dosa. Persoalan ekonomi bisa diselesaikan oleh PBB. Persoalan vaksin ini sedang diproses oleh banyak negara. Persoalan hutan bisa diselesaikan. Tapi persoalan dosa itu adalah Tuhan yang turun ke tengah dunia ini. Tuhan Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia dan telah menunjukkan kasih-Nya dengan caranya, maka hanya itu satu-satunya, the one and only. Tanamkan itu di pikiranmu adik-adik, the one and only. Hanya satu-satunya cara. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus. Itulah yang kau beritakan, itulah yang kau sampaikan. Berita itulah yang menjadi bagian daripada dirimu. Berita itulah yang dipercayakan untuk kamu sampaikan kepada dunia ini, baik melalui verbal perkataan maupun melalui perbuatanmu. Perbuatan kita. Saya pikir Yayasan Kalam Kudus pun ada sampai hari ini dalam rangka menyampaikan kabar baik itu, kan? Bahwa Allah memakai dunia pendidikan. Allah memakai dunia pendidikan sebagai baris terdepan, di garis terdepan untuk menyampaikan bahwa Allah mau mengangkat derajat manusia dari kegelapan melalui pendidikan. Dan di dalam pendidikan itu ada terang firman Allah. Saya tahu tidak gampang. Kadang-kadang kita seperti, apalagi pendidikan Kristen, kita seperti gandum di antara lalang. Ada selalu lalang yang menghambat. Ada selalu lalang yang tumbuh di antara gandum itu. Kita seperti itu dikasih perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Dan kita greget. Wah, guru cabut aja itu lalang. Semua penghalang-penghalang supaya langsung straight. Tidak. Tuhan Yesus katakan biarkan itu terjadi. Pada saatnya biarkanlah gandum itu bertumbuh. Biarkan anak-anak ini. Kita akan meluluskan anak-anak ini. Mereka seperti gandum yang mungkin di antara lalang-lalang yang menghambat, tetapi gandum tetap gandum.
Utusan tetap utusan. Saya percaya itu. Kita yang akan memperindah proses itu. Meski kadang-kadang prosesnya sulit, tetapi oleh karena di dalam hati kita ada komitmen, aku mau memberitakan kepada dunia melalui apa saja, adik-adik. Engkau jadi insinyur, jadi dokter, jadi pendeta, pengusaha, menjadi pemimpin, menjadi politikus yang membangun kota Papua. Dan dimanapun, tanamkan di hatimu, aku mau memberitakan kepada dunia bahwa Allah mengasihi dunia ini. Dan Yesus telah berkorban. Yesus telah menyampaikan kasih-Nya. Dan itulah berita terbesar. Itulah berita terhebat. Itulah berita terkeren. Maka engkau utusan itu adalah orang paling keren. Amin. Lihat dong di kiri kananmu. Katakan kepadanya, Anda orang paling keren. Kenapa? Karena Anda diberi tugas menyampaikan berita terbesar. Sepanjang sejarah, sepanjang masa, sepanjang kehidupan kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini memotivasi, memberkati kita semua. Pihak yayasan, para guru, terima kasih perjuanganmu mencerdaskan anak bangsa untuk mereka menjadi utusan-utusan yang cerdas. Menjadi duta-duta yang cerdas dalam memberitakan kasih Allah dalam segala aspek kehidupannya, kini dan nanti, dimanapun mereka berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan ini. Hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus, biarkan anak-anak ini benar-benar sungguh mengerti akan tugas tanggung jawab yang Engkau taruh di pundaknya. Bahwa mereka dipanggil menjadi utusan kerajaan Allah. Menyampaikan kabar terbesar bagi dunia. Karena dunia ini butuh. Dunia ini butuh Tuhan. Dan mereka dipanggil untuk itu. Melalui cara apapun. Ketika mereka menghadapi proses itu, biarkan hatinya lembut Tuhan. Supaya mereka tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Sejak anak-anak, masa remaja, masa mudanya. Peliharalah mereka Tuhan, peliharalah mereka. Terima kasih untuk pendidikan Kalam Kudus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan, Engkau berkati pengurus yayasan. Engkau berkati seluruh guru-guru dalam memanage pendidikan ini. Untuk semakin terus dipakai Tuhan. Berkualitas, mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Tuhan. Beri mereka kecukupan-kecukupan. Terpujilah Engkau Allah. Berkati semua orang tua dari anak-anak. Berkati semua masa depan anak-anak ini. Memilih sekolah yang kemanapun mereka nantinya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Kepada Bapak Pendeta Marlon Butar-Butar, MTH, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dalam keluarga dan pelayanan. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah yang telah kita lalui bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kita akan melangkah pada sesi yang ketiga, yaitu acara penamatan. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan laporan Kepala Sekolah SD Kristen Kalam Kudus Sentani, Ibu Tiwi Sumarti Ningsi, STH MPD. Yang terhormat Gembala Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Sentani, Bapak Pendeta Richard Aronggear. Yang saya hormati Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Sentani. Yang saya hormati Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani, Bapak Agustinus Kalee, SPD, MM. Yang saya hormati
Pendeta Dr. Marlon Butar-Butar, MTH, selaku pembicara dalam ibadah hari ini. Yang saya hormati, para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan seluruh karyawan di lingkungan Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Yang saya hormati, pengurus Komite Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani, Bapak Ishak Samuel Vele. Yang saya hormati, orang tua murid Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Yang saya kasihi, siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Sentani, secara khusus anak-anak kelas 6 yang hari ini menamat. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pujian syukur patut kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong dan memberkati kita sehingga seluruh program pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 dalam suka duka dan tantangan kita dapat lewati dengan baik. Semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan, juga dukungan, doa, dan motivasi dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya kasihi, kesempatan ini izinkanlah saya selaku Kepala Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus Sentani menyampaikan laporan pendidikan. Laporan pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tahun pelajaran ini adalah tahun yang istimewa karena Tuhan mengizinkan kita masih berada di masa pandemik COVID-19. Sehingga pembelajaran pada tahun ini kita laksanakan secara daring melalui Jimit, Zoom, dan berbagai aplikasi lain kita gunakan selama kurang lebih 11 bulan. Dan pada bulan terakhir ini kita melaksanakan pembelajaran secara offline karena adanya gangguan jaringan internet di wilayah Kabupaten Jayapura. Bapak Ibu, tentu situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah bagi kita semua, baik kami sebagai guru-guru maupun juga Bapak Ibu sebagai orang tua. Karena secara mendadak kita dipaksakan untuk melompat pada hal-hal yang baru. Semuanya dilaksanakan secara online, baik pembelajaran maupun juga berbagai koordinasi yang kita kerjakan. Bahkan pelatihan-pelatihan yang kami lakukan di sekolah juga dilaksanakan secara online. Bapak Ibu, sekalipun dalam masa pandemik dan kita di wilayah Sentani ini berada di zona merah, Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus Sentani tetap dapat melaksanakan berbagai kegiatan seperti yang telah dirancangkan pada awal tahun pembelajaran. Kita melaksanakan pembinaan rohani baik bagi guru-guru maupun siswa dengan kegiatan devosi setiap pagi dan juga ibadah-ibadah. Baik ibadah setiap hari Jumat maupun juga ibadah perayaan Paskah dan Natal. Kita juga melaksanakan lomba-lomba dalam rangka 17 Agustus, juga berbagai kegiatan lainnya termasuk Imlek dan lain-lain. Di bidang pengembangan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, kami juga melaksanakan berbagai pelatihan dan juga workshop, baik dilaksanakan secara intern di lingkungan Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani dengan pembicara intern maupun juga kita mengundang pembicara untuk memberikan pembekalan demi pembekalan. Kami juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh YKKI Pusat dan juga Dinas Pendidikan ataupun juga lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Semuanya ini kami lakukan
demi peningkatan mutu layanan sekolah kepada peserta didik dan juga kepada masyarakat. Kerinduan dan harapan kami, standar kelulusan dapat kami penuhi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pendidikan. Juga dalam rangka memenuhi visi misi sekolah, yakni terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di bidang akademis pembelajaran kelas 1 sampai kelas 5, kita telah mengakhiri dengan penilaian akhir semester yang dimulai pada tanggal 31 Mei sampai pada tanggal 7 Juni 2021. Sedangkan untuk pembelajaran kelas 6 juga telah berjalan dengan baik dan diakhiri dengan ujian sekolah yang dimulai pada tanggal 26 April sampai 30 April 2021 dengan moda luring di sekolah, dan kami tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Puji nama Tuhan karena semua kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Adapun peserta ujian pada tahun ini adalah 51 siswa. Tidak ada gangguan apapun ketika pelaksanaan ujian, sehingga patutlah kita memuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adapun yang menjadi kriteria kelulusan pada tingkat SD tahun ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa wajib memenuhi nilai rata-rata KKM ujian sekolah yaitu 6,5. Yang kedua, siswa wajib menyelesaikan seluruh program pembelajaran sepanjang 12 semester atau dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah siswa memiliki nilai sikap baik atau berkarakter baik. Dan yang terakhir, kriteria yang terakhir adalah terdaftar dalam daftar nominasi tetap ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, kini saatnya saya ingin mengumumkan kelulusan siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Sentani tahun pelajaran 2020-2021 yang didasarkan pada rapat Dewan Guru pada tanggal 7 Juni 2021 yang kemudian tertuang dalam SK atau Surat Keputusan Kepala Sekolah nomor 177/SD KKK STN Romawi 6 tahun 2021 yang mencantumkan nama-nama peserta ujian sekolah dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, Alvaro Sivan Quinharo Laning dinyatakan lulus. Andreas Agape Masalo Masangka dinyatakan lulus. Benaya Ishak Ratan Magai juga dinyatakan lulus.
Yang keempat, Charles Amogoso dinyatakan lulus. Christian Jonathan Raunsey dinyatakan lulus. Enam, Davina Robert Paris Baransano dinyatakan lulus. Ketujuh, Demetrio Benyamin Hartanto Tiljuir dinyatakan lulus. Delapan, Devon Felixian Susanto dinyatakan lulus. Sembilan, Evangeli Felis Natalin Riyadi dinyatakan lulus. Kesepuluh, Fabregas Raymond Greg Ponegoro dinyatakan lulus. Sebelas, Gabriel Arthur Pasik Yarisetau dinyatakan lulus. Dua belas, Indah Mananta Margareta Panggabean dinyatakan lulus. Tiga belas, Jenner Salonda dinyatakan lulus. Jovan Christian Barong dinyatakan lulus.
15. Laika Octavia Winky Baren juga dinyatakan lulus. Marcel Siu dinyatakan lulus. Marvais Marcel Daniel Rudi Sitorus dinyatakan lulus. Marvel Guido Manu Hutu dinyatakan lulus. Mariolin Magrit Sudomeru dinyatakan lulus. Mercy Winata Talia Paelo dinyatakan lulus. Merisa Kalistia dinyatakan lulus. Nadia Rumondang Aritonang dinyatakan lulus. Prinsesa Visel Lorenza Setiawan dinyatakan lulus. Reinhard Einstein Nariko Ndraha dinyatakan lulus. Rosella Gracia Mutiara Prayetno dinyatakan lulus.
Amanda Christine Sarapung dinyatakan lulus. Arthur Yahya Inte dinyatakan lulus. Aulia Fiandari Piri dinyatakan lulus. Barko Yanuaring dinyatakan lulus. Edelweiss Minerma Taime dinyatakan lulus. Felicia Evangelina Padolo dinyatakan lulus. Fran Richard Eric Sokoy dinyatakan lulus. Galilea Heiser Immanuel Dapamuri dinyatakan lulus. Harvan Tan Jones dinyatakan lulus. 35 Kesa Laura M. Kolyaan dinyatakan lulus. Maria Pitresia Yaku dinyatakan lulus.
37, Meilani Mersa Aurelia Vele dinyatakan lulus. (38) Michael Jonathan Permenas Karoba dinyatakan lulus. (39) Michelle Aurora Tomatala juga dinyatakan lulus. Michelle Gracia Yufuai dinyatakan lulus. Nixon Balingga dinyatakan lulus. Rahel Pascaline Agian dinyatakan lulus. Rio Effendi dinyatakan lulus. Romario Israel Lohi dinyatakan lulus. Sky Hiskia Immanuel Kastama dinyatakan lulus. Valentino Johnville Oksi Umbora dinyatakan lulus. Valentino Yehezkiel Amalo dinyatakan lulus.
Vincent Valentino Fonska dinyatakan lulus. Winson Dreiter Hengga dinyatakan lulus. Yesaya Kendi Mansi dinyatakan lulus. 51. Yonatan Pascalino Sanuari juga dinyatakan lulus. Dengan demikian, maka kelulusan pada tahun ini mencapai 100%. Dan selanjutnya saya ingin mengumumkan perolehan nilai ujian sekolah. Nilai tertinggi mencapai 969 dengan rata-rata 96,9. Diraih oleh Princesa Visel Lorenza Setiawan. Nilai tertinggi kedua mencapai 952 dengan rata-rata 95,2. Diraih oleh Vincent Valentino Fonska. Yang ketiga diraih oleh Valentino Yehezkiel Amalo dengan jumlah nilai 949 atau dengan rata-rata 94,9. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya selaku Kepala Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus Sentani ingin menghaturkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh rekan kerja saya di lingkungan Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Kepada guru-guru yang mengajar dengan setia dan dengan dedikasi yang tinggi. Saya ucapkan terima kasih untuk kerjasama dan perjuangan saudara-saudara sekalian. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Sentani yang selalu mendukung dalam doa, memotivasi, dan terus-menerus membimbing kami. Juga kepada rohaniwan sekolah, pihak gereja, gembala jemaat, dan majelis jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Sentani yang selalu mendoakan untuk kemajuan-kemajuan sekolah ini. Saya juga mengucapkan terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua murid yang dengan setia mendampingi anak-anak dalam belajar, khususnya pada tahun ini pembelajaran dilaksanakan secara online dan Bapak Ibu mendampingi dari rumah. Mungkin sewaktu-waktu ada rasa tidak nyaman, sewaktu-waktu lelah dan jenuh. Tapi kalau hari ini kita dapat lewati semua, hanyalah karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Untuk anak-anak sekalian, kami juga menyampaikan terima kasih untuk perjuangan yang terus-menerus kalian kerjakan. Pesan kami, jadilah pejuang-pejuang pembelajar yang sejati. Bekerjalah dengan keras,
raihlah masa depanmu. Hadapi semua tantangan yang ada di depan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati usaha dan kerja kerasmu. Selamat dan sukses buat kalian semua. Teruslah juga takut akan Tuhan. Setia lakukan firman-Nya. Jadilah garam dan terang dunia. Dan jangan lupa hormati orang tuamu dengan sungguh-sungguh. Tetaplah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, serta menjadi insan mandiri dan berguna bagi dunia. Seperti visi misi sekolah kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian serta anak-anak, demikianlah laporan pendidikan dan pengumuman kelulusan hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan izinkan saya memohon maaf jika dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan dalam tutur kata dan sapa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sentani 15 Juni 2021. Tiwi Sumartiningsih, Kepala SD Kristen Kalam Kudus Sentani. Demikianlah laporan dari Kepala Sekolah SD Kristen Kalam Kudus Sentani. Diucapkan terima kasih. Kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak kita kelas 6. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat
Demikianlah penampilan anak-anak kelas 6 diucapkan terima kasih. Dan tidak ketinggalan juga persembahan pujian dari guru-guru Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Terima kasih untuk persembahan pujian dari guru-guru Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kita akan masuk dalam sesi yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari siswa kelas 6. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan indah yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Direktur Pelaksana Yayasan Kalam Kudus Sentani, yang terhormat Kepala Sekolah dan guru-guru yang saya banggakan, serta teman-teman semua yang saya kasihi. Sebagai orang beriman, pertama-tama patutlah kita mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan, sehingga kita semua boleh ada sampai saat ini dalam keadaan sehat dan dapat berkumpul bersama pada hari ini. Tentunya semua itu terjadi karena kasih sayang dan perlindungan Tuhan yang begitu besar pada kita semua. Karena itu, marilah kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Saat ini saya mewakili teman-teman kelas 6 SD Kalam Kudus Sentani akan menyampaikan sambutan sekaligus ucapan terima kasih kepada guru-guru, orang tua, dan pihak sekolah yang telah banyak berdiri lelah sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan selama di bangku sekolah dasar. Perjalanan pendidikan selama 6 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk dilalui. Begitu banyak hal yang terjadi di bangku sekolah. Segala suka duka kami lalui bersama di sekolah. Kami mulai belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Semua itu karena jasa para pendidik di sekolah ini.
Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya beserta seluruh teman-teman kelas 6 hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh guru dan pihak Yayasan Kalam Kudus Sentani yang telah membina dan mendidik kami sampai pada saat ini. Kami tak dapat membalas jasa-jasamu, wahai guruku. Hanya sebaik doa yang dapat kami panjatkan. Semoga Miss dan Mister selalu diberikan kesehatan, berkat melimpah dalam kehidupan sehari-hari, dan terus diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih selalu dalam lindungan serta kasih sayang Tuhan. Segala budi baik yang diberikan kepada kami, semoga selalu berguna bagi kelanjutan pendidikan kami dan akan menjadi kenangan yang indah bagi kehidupan kami. Tak lupa pula kami menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang telah berusaha mensupport dan membiayai kami sehingga kami telah berhasil menyelesaikan pendidikan kami pada saat ini. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkat bagi para orang tua hingga kami dapat terus melanjutkan pendidikan hingga mencapai cita-cita yang kami inginkan. Akhirnya, semua yang telah terjadi sampai pada saat ini hanya dapat kita syukuri dan jalani dengan penuh kegembiraan sambil terus mengingat akan Tuhan sebagai juru selamat dan penolong dalam kehidupan kita dengan ucapan syukur. Terima kasih, Immanuel. Demikianlah sambutan dari siswa kelas 6. Diucapkan terima kasih. Sambutan kedua oleh Komite Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani sekaligus mewakili orang tua siswa kelas 6, Bapak Ishak Samuel Vele. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gembala Sidang, Gembala Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Sentani, yang terhormat Badan Pekerja Yayasan Kristen Kalam Kudus Indonesia Cabang Sentani, yang terhormat Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani, yang kami hormati Kepala TK, SD dan SMP Kristen Kalam Kudus Sentani, yang kami hormati Dewan Guru dan karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani, para orang tua dan murid yang kami kasihi. Pertama-tama patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan berkenannya Tuhan sehingga hari ini anak-anak kita bisa ditamatkan dengan sukses di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, peran komite sekolah adalah suatu wadah untuk mengimbangi antara orang tua dan sekolah. Sebelum saya melanjutkan, izinkanlah saya mewakili seluruh rekan-rekan kami, rekan-rekan saya komite sekolah untuk menyampaikan sambutan ini. Perkembangan yang kami melihat sampai dengan hari ini, komite sekolah sebagai satu wadah yang mengayomi, yang menjadi satu alat antara orang tua dan para guru. Sampai dengan hari ini tidak ada persoalan yang timbul karena anak-anak sepertinya merusak tanaman, memecahkan kaca, perkelahian, sehingga menimbulkan persoalan yang orang tua dan kakak-kakaknya untuk datang bertengkar dan lain-lain di sekolah ini. Ini berkat kerjasama dari komite yang diwakili oleh para orang tua.
Sampai dengan hari ini tidak ada persoalan sama sekali yang kita hadapi. Yang ada hanyalah kerjasama antara para orang tua dengan Dewan Guru. Para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini atas nama komite sekolah kami mengucapkan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada orang tua, murid, yang dengan senang hati menyerahkan anaknya selama 6 tahun dididik di sekolah ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani, dan sebentar lagi akan tamat. Kami sebagai komite sekolah juga mengucapkan terima kasih atas seluruh bantuan yang diberikan, baik itu bantuan moral, material, maupun doa yang diberikan kepada kami di sekolah ini. Kepada anak-anak sekalian, komite sekolah juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena anak-anak selalu patuh kepada aturan yang sudah ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus di Sentani ini. Kepada para guru, Dewan Guru, atas nama seluruh rekan-rekan komite sekolah mengucapkan terima kasih kami yang sebesar-besarnya. Semua kasih sayangmu, cintamu, dan karyamu yang selalu tunjukkan kepada anak-anak kami, semuanya akan terukir di dalam hati sanubari anak-anak. Kiranya semua perbuatan baik, pengajaran yang diberikan kepada anak-anak, hanya Tuhan yang akan membalas. Pesan kami kepada anak-anak yang sebentar lagi akan tamat dari sekolah ini, jangan lupa SD, Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus Sentani. Jangan lupa pelajaran yang kamu paling tidak suka di sekolah ini. Jangan lupa bangunannya yang megah atau yang tidak megah. Jangan lupa halamannya, dan teristimewa jangan lupa kepada para Dewan Guru. Bapak Gembala Sidang yang terhormat, atas nama Badan Komite mengucapkan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gembala Sidang yang dengan senang hati setiap minggu, setiap kali ada ibadah keluarga, ibadah pemuda, ibadah PKB, kaum ibu, selalu mendoakan sekolah kami. Atas nama seluruh Badan Komite kami mengucapkan terima kasih kami yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua dalam pekerjaan yang baik ini. Hanya dengan Tuhan kita bisa mampu dan kita bisa sukses. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan memberkati kita sekalian. Baik anak-anak yang akan pergi melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah lain, biarlah Tuhan menyertai mereka. Demikian sambutan kami dari komite, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian. Kita akan masuk dalam acara yang terakhir, yaitu penutup. Mohon kesediaan Bapak Pendeta Richard Aronggear, STH MDiv, untuk menutup kita dalam doa syafaat dan sekaligus doa berkat. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, 15 Juni 2021. Ada satu momentum khusus yang kami lihat yang terjadi di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Khususnya anak-anak kami, anak-anak sekolah dasar. Terima kasih. Biar anak-anak kami yang sudah ditamatkan ini, mereka diberkati Tuhan untuk melangkah, melanjutkan studinya di sekolah yang sudah direncanakan, yang didoakan. Biarlah dalam setiap tapakan studi, mulai dari SD dan menyelesaikan sekarang SMP dan selanjutnya, Tuhan tolong. Khususnya dalam memasuki jenjang studi SMP, Tuhan menolong memberkati supaya semua dapat berjalan dengan baik. Berkati semua orang tua dalam membimbing anak-anak untuk studi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga para guru yang sudah jerih lelah di SD Kalam Kudus Sentani. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Para pemimpin di sekolah ini, Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa juga untuk pemerhati pendidikan, khususnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Tuhan kiranya menolong memberkati, dan semua yang punya andil untuk sekolah ini, Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati. Untuk komite, untuk orang tua, Tuhan terus menolong dan memberkati supaya anak-anak kami ini dan sekolah ini tetap menjadi alat Tuhan untuk mendidik anak-anak menuju masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau ketika hari ini kami menyaksikannya. Kami bangga, kami bersyukur untuk anak-anak kami, dan Tuhan menolong semua yang sudah terlibat berpartisipasi dalam penamatan ini. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Kami juga akan mengakhiri seluruh kegiatan kami hari ini. Tuhan kiranya menolong memberkati. Biarlah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta tuntunan dari Allah Roh Kudus memberkati. Haleluya. Amin. Demikianlah acara penamatan SD Kristen Kalam Kudus Sentani tahun pelajaran 2020-2021 dengan tema Menjadi Duta Kerajaan Allah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.